Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu saya wawancarai pada kesempatan kali ini. Saya sangat menghargai kesempatan ini untuk mendengar pandangan dan pengalaman Ibu terkait dengan cara pengambilan keputusan dalam konteks pendidikan. Tujuan dari wawancara kali ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral di lingkungan sekolah yang Ibu pimpin kali ini. Iya. Langsung saja ya Bu, saya ingin menanyakan yang pertama nih, selama ini setelah Ibu bekerja di dunia pendidikan gitu, terutama Ibu mengalami sebagai kepala sekolah ya, saya ingin menanyakan bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Baik, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan yang disebutkan barusan, biasanya kami di TK Darukala itu selalu ada refleksi bulanan. Bahkan di komunitas belajar juga refleksinya sudah jalan, itu mingguan. Jadi di komunitas belajar ini kita refleksi, salah satu kegiatannya ya, selain refleksi kemudian belajar dan berbagi. Refleksi itu kita mereview segala sesuatu yang sudah dilakukan, yang belum berhasil, atau kendala-kendala yang mungkin ditemukan selama proses pembelajaran khususnya ya, baik itu terkait dengan peserta didik maupun dengan pendidik itu sendiri, bahkan bisa jadi kalau juga yang ada kaitannya dengan orang tua gitu. Nah, kami dari refleksi itu bisa mengidentifikasi. Jadi berarti yang pertama saya khususnya mengidentifikasi kasus-kasus itu melalui refleksi ya. Kemudian ada juga diskusi dengan pendidik, dengan rekan-rekan pendidik, kemudian atau bahkan dengan komite sekolah, atau bisa jadi kadang-kadang kasus-kasus tertentu ini ada laporan. Bisa jadi laporannya dari orang tua, bisa jadi laporannya dari guru itu sendiri, atau saya mengalami itu sendiri kasusnya gitu. Jadi nanti setelah dari sana disimpulkanlah itu adalah merupakan satu permasalahan yang membutuhkan keputusan yang benar. Ya, benar sekali ya. Berarti cara mengidentifikasinya itu melalui refleksi ya. Iya, bisa. Refleksi atau diskusi yang Ibu lakukan ya. Lalu selanjutnya saya perlu tahu nih bagaimana
ibu mengambil keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus di mana ketika ada dua hal kepentingan yang sama-sama benar atau nilai kebajikan yang sama-sama benar di sini gitu. Jadi saya ingin mengetahui nih bagaimana cara ibu mengambil keputusan tersebut. Ya pastinya karena saya sebagai, kalau disebut pimpinan di sebuah lembaga pendidikan, di satuan pendidikan, saya tidak bisa berjalan sendiri. Tentunya saya harus melibatkan para pendidik dalam hal ini untuk mengambil keputusan. Tapi itu pun nanti tergantung dengan kasus-kasusnya. Misalnya kasus-kasus tertentu, ini saya butuh diskusi nih dengan para pendidik, saya diskusi. Atau mungkin saya butuh diskusi nih dengan orang tua peserta didik, atau dalam hal ini komite, saya juga diskusi dengan mereka. Atau kadang-kadang keputusan tertentu yang butuh kondisi-kondisi tertentu yang dianggap urgent, saya langsung aja ngambil keputusan gitu. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, berbagai aspek dari berbagai nilai kebajikan. Iya, dari nilai-nilai itu gitu. Berarti langkahnya itu ya, cara mengambil keputusan itu berarti dengan kolaborasi. Memang sih kolaborasi. Bisa ya, dengan kolaborasi. Kolaborasi sangat penting gitu ya dalam pengambilan keputusan. Namun mungkin tergantung kasusnya ya. Iya, tergantung kasus nanti. Karena ada hal-hal tertentu yang ini urgent nih, harus saya putuskan ya, saya putuskan saja sendiri dulu. Nanti, tapi itu pun nanti setelahnya saya konfirmasi dengan rekan-rekan sesama guru gitu. Memang kolaborasi sangat penting ya, sangat diperlukan. Lalu kalau seperti itu, langkah atau prosedurnya itu yang biasanya ibu lakukan bagaimana? Atau seperti apa gitu, langkah atau prosedurnya? Sesuai dengan kasusnya tadi ya. Kalau misalnya butuh diskusi, ya saya diskusikan dengan guru-guru. Biasanya memang ada rutinan ya, di komunitas belajar itu kita ada kegiatan untuk refleksi. Refleksi itu nanti kita bahas semua hal, khususnya yang terkait dengan pembelajaran di kelas. Berarti permasalahan yang ada gitu ya. Mungkin dilema yang tadi itu yang terjadi mungkin di peserta didik ya. Yang mengalami sendiri adalah para guru ya. Dan saya mengamati gitu. Nah, didiskusikan, kemudian dicari akar masalahnya bersama-sama ya. Bersama-sama. Kemudian kita bersama-sama juga menentukan tindak lanjutnya ke depan. Iya, benar sekali. Berarti prosedurnya itu tetap ya dengan berdiskusi atau berkolaborasi. Diskusi. Kemudian tadi jangan lupa itu juga akar masalah ya. Iya. Sebab kan untuk mengambil sebuah keputusan menentukan dulu ya. Iya, kita tentukan dulu akar masalahnya apa. Nanti baru kita cari solusi dan rencana tindak lanjut ke depan gitu. Baik, selanjutnya lalu ya Bu ya, tindakan apa yang kira-kira selama ini efektif gitu, yang mungkin bisa dikatakan berhasil ketika mengambil keputusan? Ini boleh dibilang pencapaian gitu. Yang saya anggap efektif, kalau dulu ini kebanyakan saya ngambil keputusan kebanyakan sendiri. Iya. Ketika ada hal-hal karena saya pikir saya pimpinan, ambil keputusan aja sendiri. Tapi ternyata setahun terakhir semenjak TK Darupala mengimplementasikan kurikulum Merdeka, dan di kurikulum Merdeka ini digaungkan yang namanya kolaborasi, dan saya praktekkan sesuai apa yang jadi normatif gitu. Ternyata ini memudahkan dan meringankan tugas saya sebagai kepala sekolah. Nah, jadi sebuah pencapaian bagi saya ketika saya mengambil keputusan itu melalui kolaborasi dengan berbagai pihak tentunya. Yang paling utama ya dengan para pendidik, kemudian juga dengan orang tua. Atau mungkin kalau itu juga kalau kita masih mendapat kesulitan, kita konsultasi ke pengawas pembina, kita konsultasi ke pihak yayasan gitu. Jadi alhamdulillah jadi kolaborasi itu jadi kunci, jadi
sampai saat ini merupakan Yang pencapaian apa ya? saya gitu. Karena ternyata dengan kolaborasi ini kita Semua masalah ya iya bisa semua terselesaikan. masalah bisa terselesaikan dan ini terus terang meringankan tugas saya sebagai Berarti kepala. memang nilai kolaborasi di TK Darul Falah mungkin sudah baik ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Setahun terakhir ya, setahun terakhir. Semoga memang kolaborasi di kurikulum Merdeka ini memang apa yang menjadi hal penting di Iya. kurikulum Merdeka ini yang harus diterapkan gitu ya. Kalau seperti itu berarti harus tetap kolaborasinya harus tetap berjalan dan semoga lebih baik lagi gitu ke depannya. Lalu selanjutnya ketika ini ya, ketika ada suatu permasalahan, apakah yang Ibu lakukan dengan permasalahan tersebut diselesaikan secara langsung di tempat itu sendiri gitu, atau ada penjadwalan khusus ketika ada permasalahan? Tergantung masalahnya ya. Kalau masalah yang urgent ya saya putuskan di tempat itu juga. Iya. Berarti Tapi kalau misalnya ini masalahnya bisa dipending dulu, saya ini tidak bisa putuskan sendiri, harus kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain ya, saya pending dulu, nanti dijadwalkan kita berkumpul untuk merefleksi permasalahan itu, kemudian meskipun tetap pada akhirnya keputusan saya yang ambil, tapi paling tidak ini sudah berdasarkan masukan-masukan dari berbagai pihak gitu. Jadi ada yang kalau urgent langsung. Jadi kalau yang termasuk mungkin ketika bersama guru ya, ketika di sekolah gitu, ketika kita mengalami melihat suatu permasalahan yang ada di sekolah terkait dengan anak mungkin ya bisa. Nah kalau misalnya ini ada permasalahan yang di guru terkait dengan penanganan anak, oh saya bisa pending nih ya, saya nanti jadwalkan dengan guru itu untuk melakukan pertemuan, kita bahas permasalahan yang ada. Tapi kalau sekiranya misalnya hal-hal tertentu yang tidak melanggar normatif dan kode etik tentunya ya, attitude gitu ya, saya putuskan waktu itu juga gitu. Ya benar sekali Bu, memang apa ya, tergantung mungkin permasalahannya bagaimana ya ketika memutuskan sesuatu itu. Lalu selama apa ya memecahkan suatu masalah gitu, kira-kira ada seseorang atau faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan, seseorang gitu yang mungkin bisa membantu atau menjadi solusi dalam kan ada, karena tadi itu ada kolaborasi. Jadi saya alhamdulillah sangat terbantu dengan para guru yang ada di sini, karena mereka alhamdulillah bersedia untuk diajak kooperatif. Jadi kooperatif gitu. Ketika saya punya masalah, saya minta solusi sama mereka dan kita pecahkan bersama-sama, dan kolaborasi ini jadi kunci. Berarti memang sih seharusnya gitu, memang sudah seharusnya ketika berada di sekolah ya guru harus ikut terlibat. Jadi ibaratnya gini, kalau bagi saya guru itu keluarga ya. Jadi ketika kita punya masalah, sebelum di-share ke orang luar ya ke keluarga dulu gitu. Iya, benar. Jadi ke keluarga dulu kita sharing masalah, kira-kira akar masalahnya apa, solusinya mau bagaimana, rencana tindak lanjutnya melalui kolaborasi itu gitu. Nilai kolaborasi yang sangat dijunjung ya di sini. Lalu pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira dari semua yang kita bicarakan tadi nih terkait pengambilan keputusan, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan? Banyak hal sebetulnya ya. Pembelajarannya jadi kita berhak merayakan pencapaian kita hari ini, tapi jangan lupa kita harus jadi apa ya, harus senantiasa bisa merendah gitu. Jadi tidak sombong, karena ternyata dari setiap masalah, setiap waktu, dari situasi ke situasi yang lain butuh ketika bertemu dengan Mas butuh penanganan yang berbeda kadang-kadang. Benar. Jadi pembelajarannya saya harus senantiasa terus terbuka belajar. Ya dengan Terbuka
terbuka, iya terbuka juga, terus harus senantiasa belajar aja terus. Jadi ketika saya bangga sekarang nih dengan pencapaian saya dengan kolaborasi, ternyata mungkin satu saat lain ada yang tidak bisa diselesaikan hanya cukup dengan kolaborasi, mungkin butuh proses yang lain. Ya Berarti belajar lagi. memang sesuai ya dengan kurikulum Merdeka yang kita ikuti saat ini, memang harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Betul. Jadi bukan hanya murid yang belajar, guru juga belajar, harus, kepala sekolah juga belajar, semua juga kita belajar. Baik, terima kasih Ibu. Memang saat ini pembelajaran baru nih bagi saya dari pengalaman-pengalaman Ibu terkait dengan pengambilan keputusan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dari wawancara kali ini. Terima kasih, saya telah mengganggu waktu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.